Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfirandani dengan NIM 18 1611014. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan menjelaskan mengenai klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut. Indonesia merupakan negara maritim di mana 2/3 wilayahnya merupakan laut dan memiliki 17.506 pulau dari Sabang hingga Merauke. Banyaknya pulau tersebut memberikan dampak positif bagi Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun di bidang pariwisata. Di samping dampak positif tersebut, banyaknya pulau-pulau di Indonesia juga memberikan dampak negatif berupa sering terjadinya sengketa antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga mengenai batas dari wilayah perairan. Konflik yang pernah terjadi yaitu konflik antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan klaim atas perairan Ambalat. Hal ini bermula ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas lantas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Kemudian, Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 7 November 1969. Di tahun 1979, Malaysia membuat peta di mana peta tersebut memasukkan perairan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Peta ini sangat jelas memasukkan kawasan dasar laut yang disebut oleh Indonesia adalah Blok Ambalat. Blok Ambalat merupakan lanjutan alamiah dari lempeng pembuat benua Kalimantan Timur. Letak Blok Ambalat masih dalam jarak 200 mil dari garis kepulauan di Kalimantan Timur. Terletak di muara Sungai Kayan yang batuan dasarnya membentuk delta dan lepas pantai berkedalaman 1.000 sampai 2.370 meter di atas permukaan laut. Peta yang dibuat secara sepihak ini membuat Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya mengajukan nota protes. Indonesia mengajukan nota protesnya pada bulan Februari 1980 atas klaim Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan, di mana pulau tersebut saat itu masih dalam sengketa. Kemudian diikuti oleh Filipina dan Cina yang mengirim nota protes terkait dengan Spratly Island, dan di bulan April 1980 Singapura juga memberikan nota protes kepada Malaysia atas klaim Pulau Batu Putih. Dengan kekayaan minyak dan gas di dalam perairan Ambalat atau Blok Ambalat, Malaysia melalui Petronas memberikan konsesi minyak kepada perusahaan asal Inggris Belanda yaitu Shell pada tanggal 16 Februari 2005. Sedangkan sebelum itu, Indonesia telah membagi Blok Ambalat menjadi dua bagian, yaitu Blok Ambalat dengan Blok East Ambalat. Blok Ambalat dikelola oleh perusahaan asal Itali, yakni Eni, sejak tahun 1999, dan Blok East Ambalat dikelola oleh Unocal Indonesia Ventures Ltd, perusahaan asal Amerika Serikat, sejak tahun 2004. Berdasarkan Konferensi Hukum Laut tahun 1982, Indonesia dan Malaysia memiliki kualifikasi yang berbeda atau kedudukan yang berbeda, di mana Malaysia merupakan negara pantai atau coastal state, sedangkan Indonesia di samping negara pantai juga merupakan negara kepulauan atau archipelagic state. Perbedaan tersebut juga memberikan perbedaan hak atas penggunaan garis pangkal. Negara pantai dalam delimitasi lautnya menggunakan garis pangkal normal atau normal baseline. Harga garis pangkal normal tidak dapat digunakan dikarenakan kondisi pantai yang menjorok dan beberapa ketentuan lain yang diatur dalam Konferensi Hukum Laut 1982, maka negara pantai dapat menggunakan garis pangkal lurus atau straight baseline. Sedangkan negara kepulauan atau Indonesia dalam delimitasi lautnya dapat menggunakan garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline, di mana menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang ada di Nusantara. Pakar Hukum Laut Internasional Profesor Dr. Hasim Jalal menegaskan bahwa secara hukum dan berdasarkan konsensus Mahkamah Internasional, Indonesia merupakan pemilik sah perairan Ambalat, di mana Indonesia memiliki bukti yang kuat terhadap kepemilikan perairan tersebut. Dapat dikatakan bukti yang kuat karena bukti-bukti tersebut berupa dokumen peninggalan Belanda yang mengatur tentang hukum laut, batas pangkal laut, batas laut dasar, dan batas pantai, serta di mana posisi perairan Indonesia di jarak 200 mil dari zona ekonomi eksklusif. Oleh karena bukti tersebut, Indonesia berpegang teguh bahwa perairan Ambalat atau Blok Ambalat adalah bagian dari Nusantara. Indonesia dan Malaysia pun
telah meratifikasi kesepakatan global tentang aturan penggunaan laut dan sumber daya alamnya. Keduanya menggunakan konvensi PBB tentang hukum laut sebagai pedoman dalam perundingan. Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan hingga diakui secara internasional. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam di sekitar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak dan gas sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal Nusantara Indonesia, atau lebih jauh lagi sampai ke lanjutan alamiah dari pulau-pulau telur Indonesia ke dasar laut. Fakta tersebut yang menguatkan bahwa Blok Ambalat merupakan bagian wilayah dari jangkauan Indonesia dan Indonesia berhak atas pengelolaannya. Terlebih, Indonesia telah melakukan eksploitasi dan eksplorasi pada Blok Ambalat di wilayah sekitarnya sejak dulu. Sekian pemaparan saya mengenai klaim Indonesia terhadap perairan Ambalat menurut perspektif hukum laut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.